Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini, sejak kami bangun pagi, lalu bekerja sepanjang hari. Kami banyak mengalami hal-hal yang indah dan juga ada yang harus kami pikirkan. Oleh karenanya Tuhan, di saat kami mau beristirahat, kami rindu akan firman-Mu untuk memberikan kami kesegaran kembali sebagai bekal hidup rohani kami. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami, supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Yesaya 43 ayat 19 sampai ayat 25. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Membuat sesuatu yang baru. Akan sesuatu yang baru, biasanya ada kerinduan setiap orang. Oleh karena kerinduan itulah anak-anak suka bereksplorasi. Karena sesuatu yang baru, banyak orang berpetualang. Sesuatu yang baru menjadi harapan. Perhatikan misalnya nama-nama toko, tempat bisnis, permukiman, banyak memakai kata baru dengan harapan akan mendapat sesuatu yang berbeda dari sekarang dan masa lalu. Rumah saja ingin yang baru, ya kan? Sahabat pun perlu bertambah dengan yang baru. Umat Tuhan pun ditawarkan oleh Tuhan sesuatu yang baru. Dikala umat Tuhan dalam keterasingan selama lebih kurang 70 tahun dalam pembuangan, mereka merasa tidak ada jalan untuk bisa kembali ke daerah asal mereka, yaitu Yehuda, utamanya ke Yerusalem, dan beribadah di Bait Allah. Mereka melihat bahwa penguasa berganti-ganti dari kekaisaran Babel ke Kekaisaran Media, Kekaisaran Persia. Raja yang berkuasa pun berganti dan tidak ada yang kenal dan mempercayai Tuhan yang disembah Israel. Tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Kemampuan melawan penguasa tidak ada. Akhirnya pasrah saja di tanah orang lain dan di bawah penguasa yang tidak seiman dengan mereka. Di tengah kebuntuan pikiran itu, ternyata Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru. Dan kata akan di sini bukan janji-janji saja atau akan dan akan lagi yang tidak jelas kapan mulainya. Sebab firman Tuhan malam ini berkata bahwa sesuatu yang baru itu sekarang sudah tumbuh, berarti sudah diproses, hanya saja belum terlihat dengan kasat mata manusia. Hal ini perlu kita sadari bahwa di luar kemampuan fisik kita, ternyata Tuhan telah memulai sesuatu yang baru bagi umatnya yang sedang berada dalam pergumulannya. Firman Tuhan mengajak para pendengarnya agar melihat fokus kepada Allah yang berkreasi, berbuat sesuatu yang baru, bukan kepada situasi yang sukar yang sedang dialami oleh manusia.
Apa sesuatu yang baru yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada umatnya di pembuangan saat itu? Jawabnya, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tentu jalan yang belum pernah dilihat dan direncanakan oleh siapapun. Dan benar bahwa kemudian jalan yang dimaksudkan Tuhan bukan infrastruktur seperti jalan tol yang sedang tren di negara kita sekarang. Jalan yang dimaksudkan Tuhan adalah cara kembalinya umat itu, umat Yahudi, dari pembuangan yang tidak terpikirkan oleh manusia. Sebab membuat jalan itu adalah melalui dekret tertulis oleh Raja Kores, Raja Persia, yang tidak mengenal dan percaya kepada Allah Israel. Dekret itu mengizinkan Yahudi pulang ke Yerusalem. Bahkan mengizinkan Nehemia yang dulu pejabat juru minuman pada Raja Artasasta di Kekaisaran Persia menjadi bupati di Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah. Jalan baru ini terwujud. Tetapi saat dikatakan dalam nas malam ini belum terwujud, tetapi sudah bertumbuh, kata Tuhan. Berarti sudah mulai digerakkan dalam hati dan pikiran Raja Kores. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan selalu merencanakan berbuat sesuatu yang baru, jalan keluar bagi umatnya yang sedang dalam kesulitan, dalam kejenuhan, dan yang selalu merindukan kembali ke pemujaan yang benar kepadanya. Bagaimana sobat? Mau yang baru kan? Mau dong. Tetapi ingat, harus dari Tuhan. Jangan asal baru. Sebab asal baru bisa saja menjerumuskan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Malam ini Engkau ingatkan kami bahwa Engkau senantiasa merancang yang baik, jalan baru yang berguna untuk kami. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit, Engkau bekerja. Ajarlah kami fokus kepada keberadaan-Mu, kepada rencana-Mu, bukan pada situasi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Dalam istirahat kami pun, di peraduan tidur kami malam ini, lindungi, berkati kami, beri kami kekuatan yang baru, sehingga esok pagi kami segar kembali untuk memulai tugas-tugas kami. Bapak Ibu Saudara kami yang sedang dirawat di rumah, yang sakit atau lemah, ya Tuhan, lawatlah senantiasa mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, memberikan kelegaan bagi mereka, memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.